Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya minta dengan kasih Yesus, Pak Surya di Singang, pimpin kita dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Segala kemuliaan, pujian, hormat, dan syukur. Amin. Itu. Karena kami telah memuliakan Engkau, meninggikan namamu, menyembah Raja di atas segala Raja. Pagi hari ini kami akan menyendengkan telinga kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Berikan kepada kami hati dan telinga seorang murid yang mau mendengarkan didikan Tuhan yang penuh kuasa. Urapi dan pakai hamba-Mu, Bapak Beni Pemantau, menjadi alat di dalam tangan Tuhan, menyampaikan suara hati-Mu bagi kami. Pengurapan dan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kami nyata ketika kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Roh hikmat dan pengertian, pewahyuan-Mu turun atas hamba-Mu, menyampaikan suara hati Tuhan di tengah-tengah kami hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kami buka hati kami buat firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Pak Suryadi. Puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Kristus menyertai kita dan menolong buat saya dan saudara. Malam Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah lindungi kita, di mana pada malam hari sampai pagi hari ini kita bisa bersama-sama dengan keluarga besar Kingdom Family Indonesia. Puji Tuhan, terima kasih buat pengurus yang sudah mempercayakan kepada saya pada hari ini saya melayani Tuhan. Dan mari sebagai dasar firman Tuhan kita membuka Alkitab dalam kitab Mazmur pasal yang ke-91 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercaya, sungguh dialah yang akan engkau dari jerat panas tangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu, malaikat tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kamu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk di segala jalanmu. Mereka akan di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Anak singa dan ular naga, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan luputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang ku kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan keselamatan daripada Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang terkasih dalam Tuhan. Hidup orang percaya bukan tanpa badai. Justru sekali
setelah kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, tantangan datang lebih besar. Dalam Yesus berkata, Yohanes 16 ayat yang ke-33, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Perhatikan, Yesus berkata, kamu tidak akan mengalami kesesakan, tetapi aku telah mengalahkan dunia. Sebagai umat Tuhan, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang bekerja nyata melalui Roh Kudus. Perlindungannya bukan hanya cerita masa lalu, tetapi pengalaman masa kini, pengalaman yang kita alami. Kalau kita melihat apa itu kesesakan, kesesakan adalah tekanan hidup yang datang dari berbagai arah. Tekanan ekonomi, penyakit yang tidak kunjung sembuh, masalah rumah tangga, tantangan dalam pelayanan, tekanan iman. Dan Alkitab banyak tokoh mengalami juga kesesakan. Ayub kehilangan harta dan anak-anaknya. Daud dikejar-kejar untuk dibunuh. Paulus dipenjara dan dianiaya. Namun satu hal yang sama, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, disebutkan bahwa Tuhan memberikan suatu pertolongan bagi saya dan saudara. Kalau kita melihat pengertian dari kesesakan, secara umum, kesesakan adalah keadaan tertekan, terhimpit, atau berada dalam situasi sulit yang terasa berat secara fisik, emosional, maupun rohani. Secara bahasa, kata kesesakan berarti tekanan yang kuat, keadaan yang menghimpit, situasi yang dari berbagai arah. Dalam bahasa Perjanjian Baru digunakan kata yang berarti tekanan atau himpitan. Secara kita dikatakan kesesakan menggambarkan penderitaan karena iman. Tekanan hidup, ujian yang berat, penganiayaan. Kita melihat pada hari-hari ini penderitaan karena iman. Nah, di situ dikatakan ujian yang sangat berat. Dalam dunia kamu menderita kesesakan. Artinya kesesakan adalah bagian dari realitas hidup orang percaya di dunia ini. Secara kan adalah masa ujian iman. Saya merasakan hari-hari ini saya sedang diuji oleh Tuhan. Waktu pembentukan karakter supaya kita semakin dewasa. Proses pendewasaan rohani, situasi yang membuat seseorang semakin bergantung kepada Tuhan. Kesesakan bukan lalu hukuman, tetapi seringkali Allah Tuhan membentuk dan memurnikan iman kita semua atau umat-umat Tuhan. Kita melihat tadi ada suatu contoh, tetapi kesesakan adalah tertekan atau penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup manusia, tetapi tidak pernah tanpa tujuan. Bagi orang percaya, kesesakan bukan akhir cerita, melainkan jalan menuju pertolongan dan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan melihat di sini dikatakan bahwa dalam adalah rahasia perlindungan Allah. Mazmur 91 adalah mazmur perlindungan. Ayat 1 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, kata duduk dan bermalam bicara tentang tinggal tetap. Bukan sesekali datang kepada Tuhan. Tinggal tetap, setia. Perlindungan Allah bukan untuk orang hanya datang ke hari Minggu saja. Tapi bagi mereka yang hidup melekat
dengan Tuhan. Perlindungan Allah bukan untuk orang yang hanya datang, tetapi dikatakan kepada orang yang melekat kepada Tuhan. Setia. Empat rahasia menikmati perlindungan Allah. Yang pertama adalah tinggal dalam hadirat Tuhan. Perlindungan dimulai dari keintiman. Dalam tradisi gereja, kita mengenal doa yang sungguh-sungguh. Doa puasa, doa semalam suntuk, doa 24 jam atau menara doa. Itu bukan sekedar tradisi, itu adalah gaya hidup orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan. Pada hari Pentakosta di Yerusalem, murid-murid sedang tekun dalam doa ketika Roh Kudus dicurahkan. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di situ dikatakan ketika Roh Kudus memenuhi mereka, ketakutan berubah menjadi keberanian. Amin. Ancaman berubah menjadi kuasa. Kesesakan berubah menjadi kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Perlindungan terbesar bukanlah tidak adanya ancaman, tetapi kesadaran Allah di tengah-tengah ancaman. Yang kedua adalah mengandalkan kuasa darah Yesus. Perlindungan sejati bukan hanya sekadar fisik tetapi rohani. Roma 8 ayat 3, siapa yang akan memisah dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan? Jawabannya tidak ada. Karena Yesus adalah perlindungan kekal hidup. Dilindungi oleh darah anak domba pada malam Paskah. Demikian juga kita dilindungi oleh darah Kristus. Kita sebagai orang yang percaya, keselamatan adalah pengalaman pribadi. Penebusan Kristus adalah dasar perlindungan kita. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sebagai gereja, kita percaya baptisan Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus, pimpinan Roh dalam kehidupan hari-hari. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ketika jemaat mengalami ancaman, Kisah Para Rasul pasal yang keempat, mereka tidak panik, mereka tetap, dan tempat itu digoncang penuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Ayat 29 Kisah Para Rasul 4 ayat 29 berkata, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikan kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus Allah dengan keberanian. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di mana pada hari Kamis yang lalu Tuhan memberikan keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Pelayanan yang kami jangkau 7 jam perjalanan, 2 jam ibadah, istirahat, dan pulang 7 jam. Itu pelayanan yang membutuhkan pengorbanan dan diberikan keberanian. Kami belum punya legalitas di situ, belum ada surat menyatakan. Pada saat kami menjangkau pelayanan itu, Bapak Ibu, kami menjangkau pelayanan itu, kami hanya datang melihat dan berdoa, saudara Tuhan. Tetapi Roh Kudus mengingatkan kepada kita. Roh Kudus membawa kepada kita, doakan setiap orang-orang yang ada di situ. Saudara Tuhan, ketika kami sampai, auranya adalah aura ketakutan. Tapi Tuhan ganti dengan memberikan keberanian bagi kami.
Sepertinya orang-orang ada di situ sepertinya tidak suka dengan kehadiran kami. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin dengan tuntunan dari Tuhan. Kami mulai layani, menyampaikan. Dan puji Tuhan, satu jiwa mulai datang dan menerima baptisan. Ada anak muda saudara Tuhan. Dulu dia baik-baik saudara Tuhan. Dan dia berkata dia mau percaya, mau mengiring Tuhan. Dan akhirnya dia terima baptisan. Tapi saudara Tuhan Yesus Kristus. Dan sebaliknya, ini merupakan tantangan menjadi dilema bagi orang tua. Ketika dia dekat dengan Tuhan, banyak orang-orang yang datang kepada dia. Dan banyak orang-orang yang memanfaatkan kepada dia. Dan ini yang saat ini sedang viral saudara Tuhan. Anak-anak dimanfaatkan. Anak-anak dalam umur yang rentan saudara Tuhan. Dimanfaatkan oleh orang. Karena mungkin mereka lihat orang tuanya banyak duit. Dan mulai dimanfaatkan oleh orang yang lain. Mulai diadakan judi online. Saya sedang bergumul buat anak ini. Yang baik. Sudah percaya kepada Tuhan. Sudah hidupnya seperti ini. Ini sebagai hamba Tuhan. Untuk memberitakan, di sini dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Walaupun situasi keadaan sepertinya tidak mau menerima kami, tetapi kami percaya Tuhan pasti menolong, karena setiap orang yang memberitakan firman Tuhan, pasti ada pertolongan Tuhan. Ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang, adakan tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang ketika kami mendoakan saudara Tuhan, mendoakan orang, dan puji Tuhan, kami bukan mengandalkan kekuatan kami, tetapi kami mengandalkan kekuatan kuasa Roh Kudus, supaya kami dituntun dan dipimpin, dan kami akan merasakan anugerah yang besar daripada Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan kuasa Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tuhan, kami sudah sempat memberitakan firman Tuhan kepada desa. Dan puji Tuhan, ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Semua oleh karena kebaikan dan percaya dan menerima baptisan. Dan puji Tuhan, Tuhan tetap menolong dan Tuhan tetap menambahkan jiwa-jiwa. Biarlah pengurapan Tuhan selalu dilakukan buat kami. Roh Kudus memberi keberanian dalam tekanan. Hidup dalam keputusan. Damai sejahtera dan badai senantiasa menggoyang kita. Badai bisa tetap ada, tetapi hati tenang. Tetap setia dalam ujian. Mazmur 91 ayat yang ke-7 berkata, walau 1000, kita melihat Mazmur 91 di situ dikatakan, ayat yang ke-7, saya akan bacakan saudara. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Artinya situasi dunia bisa memburuk, berubah. Ekonomi bisa runtuh. Banyak orang bisa menyerah. Tetapi orang yang tinggal dalam Tuhan tetap berdiri. Kesesakan tidak menentukan masa depan kita. Kesetiaan kita kepada Tuhan yang menentukan. Haleluya, puji Tuhan. Perlindungan Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan menikmati perlindungan Tuhan. Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa umat Tuhan yang dalam keadaan koma. Saya berada di suatu posisi kekuatan dan kasih setia Tuhan yang Tuhan lakukan bagi saya dan saudara. Itu adalah merupakan suatu pertolongan Tuhan. Dan dikatakan bahwa perlindungan Allah, bagaimana kita sebagai umat Tuhan membangun mezbah doa pribadi. Rumah kita harus menjadi tempat doa. Di mana kita berada menjadi tempat doa. Dan saya sering kali menghimbau kepada jemaat Tuhan, biarlah rumahmu menjadi tempat doa.
Orang yang menolak ibadah rumah tangga itu, dia akan kehilangan berkat. Tetapi orang yang menerima ibadah rumah tangga selalu akan mengalami. Dan itu terjadi, saudara Tuhan. Itu terjadi. Bahwa setiap orang, dia katakan kalau nggak ada yang minta ibadah rumah tangga di rumah kita, Om. Dan puji Tuhan, Tuhan memberkati dan Tuhan menolong hidupnya. Dan dikatakan hidup dalam kekudusan. Dosa membuka celah bagi serangan musuh. Kekudusan mendatangkan perlindungan. Dan saya percaya ketika kita hidup kudus dan Tuhan akan mendatangkan perlindungan buat saya dan saudara. Setia dalam pelayanan. Orang yang melayani Tuhan berada dalam rencananya. Amin. Puji Tuhan. Saya berkata kepada istri saya, semasih kita kuat, semasih kita mampu, satu kali kelak kita tidak berdaya, dan kita tidak akan berbuat lagi untuk Tuhan. Tetapi semakin kita kuat, semasih kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, mari kita mau setia melayani Tuhan. Sepertinya capek untuk pelayanan jangkauan, tetapi Tuhan selalu berikan kekuatan karena Dia melihat kesetiaan kita. Hidup dalam persekutuan. Gereja adalah tempat perlindungan bersama. Jangan menjauh dari persekutuan saat dalam kesesakan datang. Ketika kesesakan datang, mari kita lebih dekat, lebih mempererat untuk kita dengan Tuhan. Ilustrasi seorang anak kecil merasa aman, bukan karena rumahnya kuat, karena ayahnya ada di rumah. Demikian juga kita aman hari ini, kita merasakan kenyamanan, bukan karena kuat kita, bukan karena kegagahan kita, tetapi karena Bapa kita berkuasa. Mungkin saat ini ada yang sedang sakit, ada yang tertekan ekonominya, ada yang mengalami pergumulan keluarga. Firman Tuhan hari ini, tinggallah dalam lindungan Tuhan. Bukan hanya mencari pertolongan saat darurat, tetapi hidup dalam hadirat Tuhan setiap hari. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa pertolongan Tuhan ketika kita menikmati perlindungan Allah dalam masa kesesakan. Dikatakan di sini bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kita akan menikmati pertolongan Tuhan dan kita akan merasakan kebaikan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan buat saya dan saudara. Jadi di Mazmur 91 dikatakan bahwa hidup orang percaya bukan hidup tanpa badai. Tapi justru sekali-kali kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tantangan datang lebih besar. Yohanes 16 ayat 33 berkata, dalam dunia kita menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan itu indah pada waktunya. Dan Dia selalu memberikan pertolongan buat saya dan saudara. Kata duduk dan bermalam berbicara tentang tinggal tetap, bukan sekali datang saja. Perlindungan Allah bukan untuk orang yang hanya datang sekali saja, tetapi yang melekat dengan Tuhan, yang hidup bersama-sama dengan Tuhan. Maka di sini dikatakan bahwa Tuhan akan menggantikan ketika Roh Kudus memenuhi mereka. Ketakutan berubah menjadi keberanian, ancaman berubah menjadi kuasa, dan kesesakan berubah menjadi kemenangan. Dan kemenangan itu yang seringkali diinginkan oleh setiap umat manusia, setiap orang-orang yang berharap bersandar kepada Tuhan. Tadi kita sudah dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, dan di sini dikatakan bahwa kita tinggal dalam hadirat Tuhan dan juga mengandalkan kuasa darah Yesus, hidup dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, dan tetap setia dalam ujian. Mazmur 91 ayat yang ke-7, walau 1000 orang rebah di sisinya, artinya situasi dunia bisa memburuk, ekonomi bisa runtuh, banyak orang bisa menyerah, tetapi orang yang tinggal dalam Tuhan tetap kuat, tetap mengalami pertolongan Tuhan. Kesesakan tidak menentukan masa depan kita,
tetapi kesetiaan kita kepada Tuhan yang menentukan saya dan saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini ada yang kita sedang gumuli pada hari-hari ini. Sepertinya tidak ada jawaban, tetapi yakin dan percaya Tuhan adalah satu-satunya penolong dalam kehidupan saya dan saudara. Dikatakan bahwa kesesakan tidak akan menghancurkan kita jika kita tinggal bersama dengan Tuhan. Karena perlindungan Allah bukan sekedar janji, bukan sekedar doktrin, tetapi pengalaman nyata. Allah adalah kota bentengku, perisai gunung batuku, dan bagi kita yang hidup dalam kuasa Roh Kudus, perlindungan itu nyata sampai hari ini. Mari kita komitmen kita, bangun kembali mezbah doa, berserah penuh kepada Roh Kudus. Karena dalam masa kesesakan kita tidak hanya bertahan, tapi kita menang bersama dengan Kristus Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan pada saat ini, tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan selalu memberikan pertolongan. Kami sedang dalam pergumulan yang luar biasa. Hampir sebulan kami tidak diberikan hujan. Namun kami berdoa, Tuhan Engkau tolong. Dan sama kami memohon kepada Bapak Ibu yang sudah kelebihan hujan. Bantu dalam doa supaya orang-orang yang sedang menjerit karena kemarau yang berkepanjangan. Biarlah Tuhan turut campur tangan, Tuhan berkarya, Tuhan menolong, dan semuanya Tuhan akan melakukan. Mungkin orang lain berkata, di mana Tuhan kita? Tetapi Tuhan, saya percaya dan saya yakin Tuhan sedang menguji kita. Tuhan sedang mendewasakan kita untuk tetap peka, untuk tetap bersandar terus kepada Tuhan. Dalam masa kesesakan, kami butuh campur tangan Tuhan. Kami butuh anugerah Tuhan yang Tuhan lakukan bagi kami. Supaya apapun yang kami lakukan, kami tetap berjalan dengan iman. Kami percaya pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Dan puji Tuhan, tadi saya sampaikan bahwa ada jemaat yang dalam keadaan sakit, yang lain meminta doa berserah aja sama Tuhan, dan satu meminta supaya disembuhkan. Tetapi jalan Tuhan menentukan untuk dipanggil. Karena dia sudah terlalu berat dalam penderitaan. Dia sudah terlalu berat dari sakit penyakit. Dan Tuhan mengambil nyawanya. Dan puji Tuhan. Dan biarlah kasih Tuhan senantiasa dicurahkan setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Setiap orang yang dalam Tuhan dalam masa kesesakan ini. Dikatakan bahwa masa ujian iman kita, waktu pembentukan karakter kita, dan proses pendewasaan rohani. Walaupun kita sebagai hamba Tuhan, kita menyadari bahwa semua yang Tuhan buat itu baik adanya. Tuhan akan mengerjakan. Dikatakan situasi yang membuat seorang semakin bergantung kepada Tuhan. Kesesakan bukan selalu hukuman, tetapi seringkali alat Tuhan untuk membentuk dan memurnikan iman saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang memberikan pertolongan bagi kami, kesempatan bagi kami untuk kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih hamba-Mu telah berhenti berbicara. Namun kami percaya Allah Roh Kudus senantiasa tetap berbicara, mengingatkan kami untuk kami senantiasa mengerjakan dan melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat firman pada pagi hari ini. Kami percaya kasih Tuhan senantiasa Tuhan akan lakukan buat kami semua. Diberkatilah keluarga besar Kingdom Family Indonesia dan mengalami pertolongan Tuhan dan kebaikan yang daripada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus